Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Miftahul Huda. Di sini saya akan mempresentasikan atau menerangkan tentang analisa dan pencatatan transaksi bisnis. Ini tugas ketiga saya. Pertemuan ketiga. Langsung kita mulai. Tujuan 1. Menjelaskan mengapa akun digunakan untuk mencatat dan mengikhtiarkan pengaruh transaksi terhadap laporan keuangan. 2. Menjelaskan karakteristik suatu akun. 3. Menjabarkan kaidah debit dan kredit serta saldo akun. 4. Menganalisis dan mengikhtiarkan pengaruh transaksi terhadap laporan akun. 5. Menyiapkan neraca saldo dan menjelaskan penggunaannya untuk menemukan kesalahan. 6. Menemukan kesalahan dalam pencatatan transaksi dan mengoreksikannya. Dan yang terakhir 7. Menggunakan analisis horizontal untuk membandingkan laporan keuangan dari periode yang berbeda. Kita lanjut. Setiap pos dalam laporan keuangan yang disebut akun dimasukkan dalam buku besar. Saya ulangi, setiap pos dalam laporan keuangan yang disebut akun dimasukkan dalam buku besar. Ini akun itu. Kita lanjut. Sekelompok akun untuk suatu entitas bisnis disebut buku besar. Nah, daftar akun dalam buku besar disebut bagian akun. Kita lanjut. Kita tunggu dulu. Klasifikasi utama dari akun ada dua ya, aset dan kewajiban. Aset adalah sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, di situ ada kas, ada perlengkapan, ada bangunan, dan ada piutang usaha. Terus ada juga kewajiban. Jadi ada aset dan ada kewajiban. Kalau kewajiban adalah kewajiban adalah utang pada pihak luar, kreditor. Contohnya ada bank dan lain sebagainya. Ya, unsur-unsurnya utang usaha, utang untuk usaha, wesel bayar, terus utang gaji. Gaji ini gaji kepada karyawan, pegawai, seperti itu. Saya lanjut. Tunggu ya. Tunggu muncul dulu. Nah, di sini ada 3 hal. Ada ekualitas pemilik, ada pendapatan, ada beban. Ekualitas pemilik adalah hak pemilik atas aset perusahaan. Nah, di sini ada contohnya ini ya, modal, contoh modal, discharge, penarikan. Sini. Yang kedua ada pendapatan, adalah kenaikan ekuitas pemilik sebagai hasil dari menjual jasa atau produk. Nah, ini pendapatan jasa, pendapatan konsumsi. Lebih jelasnya akan diterangkan di belakang ya. Beban adalah penggunaan aset atau jasa untuk menghasilkan pendapatan. Beban contohnya ini beban sewa, beban gaji, dan ada beban utilitas. Ini ada 3 hal. Lebih jelasnya saya akan terangkan di belakang nanti. Kita lanjut ya. Untuk membantu Anda belajar, suatu akun dapat digambarkan menyerupai bentuk huruf T. Nah, jadi kita bisa analogikan itu sebagai huruf T ya. Nah, ini huruf T. Nah,
kita coba ada contohnya ini. Nah, ini huruf T, akun huruf T, kas, seperti huruf T. Nah, di huruf T ini ada sisi kiri, ada sisi kanan. Nah, sisi kiri itu bisa disebut dengan debit. Sisi kiri akun adalah sisi debit. Nah, sisi kiri ini sisi debit. Oke, kita lanjut. Kalau sisi kanan, nah, sisi kanan disebut kredit. Sisi kanan dari akun adalah sisi kredit. Nah, di sini jadi ulang. Nah, di sini kita sebut debit yang kiri, yang kanan disebut kredit. Debit dan kredit. Oke, kita lanjut. Ini debit, ini maksud debit. Sisi kiri, biar lebih mudah saya bilang sisi kiri dan sisi kanan ya. Nah, sisi kiri ini ada 3000 sekian, ada 3000 sekian, dan sisi kanan ada ini. Nah, jurnal umum ini. Misalkan ini ya, ini kan contoh. Nah, lanjut, menyeimbangkan akun T. Pertama, jumlahkan sisi debit. Kan debit. Nah, ini debit ini dijumlahkan. 3750 ditambah 4300 ditambah 2900. Nah, setelah ini ditambah, totalnya ini 10.950. Nah, ini menjadi ini. Setelah itu kita lanjut lagi. Nah, setelah selesai menjumlahkan yang sisi kiri, kita lanjut menjumlahkan, kemudian jumlahkan sisi kredit. Nah, kita jumlahkan sisi kanan. Ada 850, 1400, 700, dan 2900. Kita jumlahkan semua dan hasilnya ini 5850. Nah, setelah kita tahu hasil kiri dan hasil kanan, selanjutnya kurangkan total kredit dari total debit untuk mendapatkan saldo akun. Nah, jadi 10.000 ini dikurangkan 5.000 dan hasilnya ini 5.100. Oke, saya analogikan dulu. Ini sisi kiri ini adalah penjualan. Nah, sisi kanan ini adalah kalau bahasa Jawa itu kolaan. Nah, jadi begini, misalkan Anda jualan ini. Nah, ini kolaan Anda itu habis sekian, habis 5.000 sekian. Terus pas Anda jual, nah, harganya itu Anda naikkan terus menjadi ini. Nah, untuk mendapatkan saldo akun, nah, mendapatkan saldo yaitu begini, ini dikurangi ini. Nah, jadi bersihnya ini saldo akun. Saya kira bisa dipahami ya. Oke. Nah, ini dikurangi ini, hasilnya ini. Nah, kita lanjut. Transaksi dan akun neraca. Nah, silahkan dilihat dulu. Nah, kalau bisa silahkan Anda mempraktekkannya di Excel. Oke. Pada tanggal 1 November, Richard menyetorkan $25.000 ke rekening bank atas nama New Solution. Uangnya dia dimasukkan ke ini 25.000. Nah, ini. Tanggal November tanggal 1. Kasnya ini. Jadi karena dia dimasukkan ke sini, dia masuk ke ini, kas debit 25.000 modal jelas kredit ini. Nah, ini. Jadi begini, saya terangkan sedikit ya. Awalnya $25.000 ini kan uangnya Christian. Nah, awalnya uang dia. Tapi setelah dimasukkan ke ini Net Solution, ini tidak jadi uang dia lagi. Dia masuknya ke ini Net Solution. Nah, jadi penulisannya begini. Kita masukkan ke debit 25.000 dan main ke kredit ini 25.000 utangnya. Kita lanjut ya.
Ini masih sama. Dampak jurnal dari buku besar. Nah, ini dampaknya ini. Nah, masuk kas. Dia masuk kas ini 25.000. Dan modelnya ini, nah, dia memasukkan modal tadi 25.000. Oke, kita lanjut. B. Pada tanggal 5 November, New Solution membeli tanah. Ini membeli tanah dia senilai 20.000 dolar secara tunai. Ah, ini di garis ini tunai. Dia membeli secara tunai. 5 tanah. Nah, dia membeli seharga 20.000 dolar. Terus kasnya keluar 20.000 dolar. Kenapa keluar? Karena dia untuk membayar ini, membayar tanah tadi. Oke, membeli tanah untuk mendirikan bangunan. Maaf, saya ulang ya, membeli tanah untuk mendirikan bangunan. Oke, saya lanjut. Nah, ini dampak dari jurnal ini untuk buku besar. Kas. Nah, tadi kasnya kan 1 November tadi yang pertama itu 25.000 dolar. Tanggal 5 dia membeli tanah. Nah, ini dia uangnya 20.000 untuk membeli tanah, dan ini dia masuknya ke tanah. Dia uangnya itu masih ini, tapi dia dibagi. Yang 25.000 dolar ini, yang 20.000 ini bukan berupa uang lagi, tapi berupa tanah. Nah, oke. Next ya, saya kira bisa dipahami. Ini masih cuma ada 2 hal yang dalam bentuk tanah sekarang, bukan bentuk uang semua. Saya tambah ya, saya lanjut. Nah, ini lagi nih, pada tanggal 10 November Net Solution membeli perlengkapan secara kredit. Nah, ini secara kredit, tadi kan tunai, sekarang dia kredit senilai 1.350. Nah, perlengkapan. Nah, dia membeli perlengkapan tadi 1.350. Dia membeli ini, terus utang usaha. Karena dia kredit, dia masuknya ini 1.350. Membeli perlengkapan secara kredit. Tadi kan uangnya, saya ulang, tadi kan uangnya 25.000. Karena untuk membeli tanah sisa 5.000. Nah, ini 5.000 lagi untuk membayar. Lanjut. Nah, ini dampak di buku besar. Perlengkapan, dia masuknya di perlengkapan 10 November beli dia 1.300 sekian ini. Terus utang usaha. Nah, dia utang nih, karena kredit dia masuknya utang usaha. Nih, kita lanjut. Sudah mengerti kan? Ini dia masuknya ke sini, dia masuknya ke utang. Oke. Nah, selanjutnya ada F. Pada tanggal 30 November Net Solution membayar kreditor. Nah, tadi dia membayar utang tadi nih, yang 1.000 sekian tadi, sekarang dibayar, dicicil ini berarti ya, sebesar 950 dolar. Utang usaha. Nah, ini utang, dia membayar kas, ya keluar sekian, membayar utang usaha kepada kreditor. Nah, jadi dia membayar tadi. Saya perlihatkan lagi ya. Ini utangnya tadi 1.000 ini, terus dia membayar ini. Jadi mengerti? Nah, saya kira bisa dipahami. Saya lanjutkan ya, silakan dilihat. Oke, saya lanjutkan. Sudah selesai. Terima kasih. Alhamdulillah.
alhamdulillah ya sudah selesai. Terima kasih sudah menyimak video saya. Saya minta maaf bila ada kesalahan ya, ini karena video pertama, maaf kedua saya ya, yang pertemuan pertama, jadi masih demam panggung, jadi saya minta maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton video saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.